Ya, selamat pagi, saudara sekalian. Kita Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. yes, seperti biasanya ya. Sesi ini nanti ada Excel-nya. Jadi, saudara siap-siap Excel di laptop masing-masing ya. Nggak apa-apa, nanti kita rada pelan-pelan aja. Baik, saudara, hari ini saya harus berbicara tentang investasi ya. Pertimbangan-pertimbangan investasi itu apa? Kemudian nanti bagaimana menentukan investasi itu layak atau tidak. Nah, materi hari ini itu nanti akan diperdalam kalau saudara ikut mata kuliah, misalnya studi kelayakan bisnis gitu. Cuman saya nggak tahu nih, SAB ada nggak ya SKB-nya ya? Kalau misalnya ada, berarti saudara masuk di sana. Kemudian kalau misalnya nggak ada, jangan khawatir. Di mata kuliah penganggaran itu akan diulas tuntas lagi gitu ya. Lebih dalam daripada yang hari ini saya ajarkan kepada Anda. Tapi sebetulnya materi hari ini itu sebagian dari materi minggu depan gitu. Jadi kalau materi hari ini latihannya mungkin sederhana gitu ya. Kalau minggu depan materinya agak sedikit lebih kompleks dan biasanya yang lebih kompleks itu yang keluar di ujian gitu ya. Meskipun ini kuliahnya online tetapi ujian kualitasnya nggak online gitu, tetap offline gitu ya. Oke, baik saudara, mari kita belajar sama-sama. Saya akan mulai dari PowerPoint dulu ya. Nanti habis dari PowerPoint baru kita masuk ke Excel gitu. Materi hari ini judulnya Project Evaluation and Investment Analysis. Pemahamannya gini, saudara. Setiap itu alternatif proyek, apapun nama proyeknya, kayak misalnya pembangunan jalan tol, terus pembangunan jalan raya, bangun gedung, sampai ke proyek-proyek misalnya pengadaan barang supplies dan seterusnya, itu tetap harus dilihat kelayakannya. Nah, kalau nanti saudara kerja jadi akuntan di perusahaan manufaktur gitu contohnya ya, atau Anda berkarir di KAP, terus kemudian sering dapat tugas untuk melakukan audit di perusahaan manufaktur. Nah, nanti ilmu ini kepake juga itu. Biasanya kalau di manufaktur tuh replacement mesin biasanya ya. Terus yang pernah saya tangani itu masalah pembelian alat produksi gitu. Nah, itu pakai konsep-konsep ini gitu. Nah, kriteria kelayakan yang standar gitu ya. Yang standar tuh maksudnya yang buku-buku di Indonesia banyak kupas tuntas gitu. Itu yang pertama NPV, namanya Net Present Value. NPV itu menentukan perhitungan apakah perusahaan itu sudah balik modal enggak sih gitu. Jadi kalau misalnya NPV-nya dia itu positif, maka sederhananya berarti dengan mengakuisisi atau berinvestasi di proyek tersebut, maka sebetulnya perusahaan mendapatkan return positif. Nah, saudara, saya mau menegaskan masalah penggunaan istilah return ini ya. Jadi kalau di dalam dunia keuangan itu kita lebih suka pakai istilah return instead of profit gitu ya. Profitnya berapa gitu. Enggak, kita nggak pakai gitu. Kita pakainya return. Nah, menghitung return itu berarti kita harus membandingkan antara uang yang kita terima, nanti bahasa saya adalah cash inflow. Cash inflow itu berarti uang yang kita terima ya. Dibagi dengan cash outflow, berarti uang yang kita keluarkan. Jadi, kalau saya bicara Dek, saya mau invest nih, saya mau beli pabrik. Gitu. Maka dana yang saya keluarkan untuk membeli sebuah pabrik, kategorinya outflow. Gitu. Jadi setelah pabrik saya beli nih, jadi punya saya operasikan, pakai kebijakan saya, pakai strategi saya, dan seterusnya. Terus mulailah pabrik ini berfungsi kan, menghasilkan produk yang kemudian kita jual ke pasar, lalu pasar membeli, akhirnya ada aliran masuk ke tempat kita. Nah, aliran masuk ke tempat kita saya sebut sebagai inflow. Nah, net present value itu menunjukkan kalau dia angkanya positif, itu berarti cash inflow-nya jauh lebih besar daripada cash outflow-nya. Sehingga dengan demikian, proyek kita kategorikan layak nih, gitu ya. Karena apa? Karena return-nya itu boleh dikatakan di atas rata-rata. Nah, kok Pak Aris sangat fokus sama return di atas rata-rata? Karena gini, saudara. Ada juga tuh return yang sifatnya dia return tapi so-so gitu. Kalau return so-so itu biasanya NPV-nya 0 gitu. NPV 0 itu artinya dia impas antara uang yang dia keluarin dengan yang dia terima itu impas. Nah, ini kalau sekarang nih bulan-bulan ini mulai dari Maret, April, Mei, Juni ya, kemungkinan besar perusahaan itu cuma berusaha supaya proyek-proyeknya itu arahnya ke NPV sama dengan 0.
Kenapa? Karena emang dengan kehadiran si COVID-19 ini benar-benar merusak struktur perekonomian dunia gitu ya. Orang jadi kehilangan daya belinya gitu. Kalau bulan Mei kemarin menjelang Lebaran, saya itu dapat informasi banyak gitu, sering diskusi sama sejumlah perusahaan ya, swasta khususnya. Mereka bilang, Pak, kita mau lakukan opsi golden shake hand nih, karena udah nggak nutup lagi gitu, NPV kita udah negatif terus gitu. Golden shake hand berarti karyawan yang ada sekarang dirumahkan atau di PHK-kan. Tapi supaya mereka nggak protes dan seterusnya, pesangonnya lumayan gede gitu. Terus saya diminta untuk membantu mereka dalam menghitung biasanya opsi yang terbaik itu opsi apa, mau golden shake hand kah, mau opsi yang lain dan seterusnya, gitu ya. Kemudian, saudara, dari situ saya melihat bahwa, ngeri juga ya. Bulan ini, Juni, itu malah ngeri. Yang ngerinya adalah sekarang nggak kena swasta, BUMN pun juga udah mulai ngundang saya untuk, Pak, tolong bantu kami, karena kami mau ngambil keputusan untuk melakukan pemotongan gaji. Waduh, setelah saya cek tuh, proyek mereka kebanyakan NPV-nya negatif semua. Nah, kalau NPV negatif itu berarti outflow-nya dia lebih kencang daripada inflow-nya. Nah, kalau itu terjadi, perusahaan nggak akan kuat modal kerjanya, ya kan? Sebab kan kalau NPV-nya negatif, outflow-nya lebih besar daripada inflow-nya, maka mau nggak mau kan dia suntik lagi kan modal kerjanya kan. Nah, permasalahannya siapa yang mau nyuntik di era seperti ini? Nah, ya, saya nggak akan bicara itu dulu karena itu bicaranya masalah restructuring dan seterusnya nanti waktu struktur modal. Saya bicara itu. Hari ini saya cuma bicara yang ringan-ringan aja. Ini untuk menghibur 1 jam bersama saya gitu ya. Supaya saudara terhibur. Ada NPV, yang kedua IRR. IRR artinya Internal Rate of Return. Internal rate of return itu sebetulnya rate of return yang dikandung di dalam sebuah project. Ya. Jadi nanti di dalam contoh aplikasi deh saya akan jelasin panjang lebar apa itu internal rate of return ya. Pasti Anda kalau saya perdengarkan istilahnya internal rate of return, terus Anda berpikir, Pak ini sebetulnya return yang dikandung sama proyek ya Pak ya? Ya betul. Itu sederhananya return yang dikandung oleh proyek ketika risikonya berhasil ditangani oleh proyek gitu. Jadi ada embel-embelnya tuh belakangnya. Tapi kalau risikonya nggak berhasil ditangani sama proyek, maka secara otomatis itu belum bersih internal rate of return ya. Kemudian yang berikutnya ada PP. PP itu payback period, jangka waktu pengembalian modal ya. Ada PP, ada pula DPP. D-nya itu discounted. Nah, jadi sebetulnya perhitungan PP sama DPP pola pikirnya sama. Sama-sama melihat jangka waktu pengembalian dana investasinya itu berapa bulan atau berapa tahun gitu ya. Mereka ngitungnya gitu. Cuman bedanya kalau payback period itu sama sekali tidak menggunakan nilai waktu dari uang, time value of money. Dia nggak pakai konsepnya. Jadi PP sama IRR sama. Mereka sama-sama tidak menggunakan konsep nilai waktu dari uang. Sedangkan kalau DPP itu menggunakan konsep nilai waktu dari uang ya. Jadi kalau DPP temannya dia NPV. Kalau IRR temannya dia PP. Nah, ingat-ingat ya. Nah, terus kemudian selain tadi net present value, internal rate of return, payback period, discounted payback period, masih ada satu lagi. Namanya PI. PI itu nama lainnya adalah Profitability Index. Profitability Index ya. Nah, saudara, Profitability Index ini baru nanti saudara hitung ketika untuk periode tertentu saudara itu dihadapkan pada misalnya dana yang terbatas tapi alternatif proyeknya banyak. Nah, dalam konteks seperti itu tolong dihitung PI-nya. Sehingga nanti dari PI itu kita punya ranking proyek. Ya, jadi ranking 1 proyek mana, ranking 2 proyek mana, ranking 3 proyek mana. Which is ranking tadi menentukan tingkat profitabilitasnya. Nah, berarti ngomongnya apa tuh? Tingkat keuntungan
yang di rating ya. Berarti rating 1 itu berarti yang tingkat keuntungannya paling besar. Nanti dia turun-turun tuh rating 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, jadi PI itu sebenarnya itu dipakai kalau saudara punya dana investasinya terbatas, tapi alternatif investasi saudara beberapa, gitu ya. Supaya kita tahu nanti arahnya itu proyek yang paling menguntungkan yang mana, ayo dihitung PI-nya. Oke. Bagi teman-teman di SAB yang mau jadi pebisnis, nah perhitungan NPV, IRR terus sampai PI ini bermanfaat buat Anda. Karena biasanya kalau kita berbisnis kan butuh modal kerja tuh. Nah, terus kita majukan kredit modal kerja ke bank atau ke investor ya. Itu dipakai loh perhitungan ini, NPV, IRR dan seterusnya dipakai, saudara. Mulai dari yang sederhana ya, minta modal kerja 50 juta, 100 juta, sampai hitungannya 100 M, 1 triliun, 10 triliun, itu dipakai semua. Kebetulan saya sering dapat permintaan untuk menganalisa kelayakan ini, financing proyek-proyek kapal, saudara. Mulai dari kapal, terus tiang-tiang listrik PLN, gitu tuh kelihatannya sederhana, tapi mahal-mahal tuh. Kapal aja paling nggak 600 miliar, gitu. Satu kapal ya, tanker. Nah, itu 600 miliar. Jadi harus dihitung tuh benar-benar NPV-nya, IRR-nya, dan seterusnya. Nah, saya mau menjelaskan satu persatu. Oke? Nah, saudara, ini kalau kita bicara kelayakan keuangan yang di slide sebelumnya itu, sebetulnya ini adalah area-area keuangan yang nanti pakai konsep itu. Ya, yang pertama waktu valuasi. Wow, ini kalau di S2 manajemen, saya menyarankan nanti kalau saudara ambil S2 manajemen, cari di perguruan tinggi yang ngajarin valuasi ya. Kebetulan kalau di PPN yang ngajarin valuasi saya. Oh, ternyata valuasi itu sangat penting, saudara. Jadi sederhana, mulai menghitung NPV dan kawan-kawan, tapi nanti saudara bisa menentukan mana saham yang tepat untuk saudara beli, untuk saudara investasi, dan tidak hanya itu, biasanya mereka juga berangkat pada pertanyaan yang kedua, pada harga berapa saya harus membeli saham itu, supaya harga beli saya itu nggak ketinggian. Oh, itu yang mantap tuh. Jadi ilmunya bisa langsung dipraktekkan. Ya. Terus berikutnya kalau misalnya nanti saudara berkarir di perusahaan sebagai investor communication, oh itu bicara tentang NPV, IRR, discount rate dan seterusnya itu hal yang sangat penting ya buat perusahaan. Oke, terus kemudian saya lanjutkan sedikit saudara, performance ya, menghitung performance dari project juga sama ya, menghitung performance dari proyek saudara. Nah, bicara masalah ngitung performance dari proyek juga sama. Kita berusaha tahu proyek itu menguntungkan atau enggak, dan seterusnya dari sini, NPV-nya gitu ya. Terus turun terus ya sampai ke bawah. Nanti kan pelan-pelan saudara saya perkenalkan sampai di sini nih, di day-to-day decision making. Saudara ingat enggak? Saudara pernah diajarin sama Pak Yanuar ya, SAB kan saya joinan sama dia tuh. Ada yang namanya teknik penganggaran, saudara. Nah, di teknik penganggaran itu, saudara sebetulnya memahami NPV dan kawan-kawan ini. Gitu ya. Gampang kok. Oke, nggak usah ribet. Terus gimana cara ngitungnya? Ya, ini tolong nanti diingat-ingat ya step-stepnya ya. Karena yang pertama, Anda harus tahu estimasi biaya proyek berapa. Itu udah pasti. Silakan diestimasi. Lalu yang kedua, estimasi pendapatan itu untuk menentukan inflow-nya. Inflow-nya mau dapat berapa. Terus yang ketiga, estimasi semua biaya untuk bisa mengestimasi outflow-nya kita berapa. Lalu nanti kalau sudah, baru ngitung net cash flow-nya. Setelah net cash flow terhitung, baru kita lakukan uji kelayakannya. NPV, IRR, PP, DPP, PI. Oke, clear? Nah, ini yang mungkin agak sedikit menjemukan. Rumus. Jangan khawatir, saya harus menjelaskan rumus ini karena rumus ini membangun logika Anda, ya kan? Tapi nanti aplikasinya pakai Excel aja. Ya, nanti aplikasinya pakai Excel. Sehingga ujian pun juga pakai Excel gitu. Jangan pakai kalkulator lagi. Oke. Udah nggak zamannya gitu, kelamaan. Tapi kalau dulu saya kuliah pakai kalkulator, Saudara. Makanya ujian manajemen keuangan zaman saya dulu kuliah tahun berapa? Mungkin sudah belum lahir ya. Tahun 96 97 tuh 6 jam setengah hari untuk belajar ini, untuk ujian manajemen keuangan. Nah. Oke, next. Ini cara ngitung NPV. Mana kursor saya? Sebentar ya.
Nah, ngitung NPV itu menggunakan mekanisme seperti ini, saudara. Jadi, biasanya NPV itu menjumlahkan semua net cash flow. Nah, mulai dari sepanjang periode proyeknya. Jadi kalau proyek itu periode 5 tahun, ya berarti dia jumlahkan sepanjang 5 tahun. Itu nanti nilainya berapa. Nah, yang unik dari NPV yang harus saudara pahami adalah dia mengaplikasikan nilai waktu dari uang. Jadi nanti rumusnya itu yang pakai cash dibagi dalam kurung 1 plus R pangkat N. Nah, ya, susah ya. Ya karena online. Kalau offline biasanya saya tulis di papan. Nah, ini kejelian saudara. Jadi nanti saudara buka YouTube saya lagi ya. Jangan lupa subscribe sama like gitu ya. Oke, saya ulangi ya. Jadi kalau NPV itu ngitungnya pakai nilai waktu dari uang. Nilai waktu dari uang itu adalah salah satu konsep yang kita pelajari waktu pertemuan kedua kalau nggak salah. Sesi 2 manajemen keuangan. Belajarnya tuh gini, bahwa uang hari ini jauh lebih bernilai, jauh lebih berharga daripada uang di keesokan hari. Ya, jadi contoh misalnya uang 10.000 hari ini itu jauh lebih bermakna ketimbang 10.000 besok. Kenapa? Karena hari ini pasti nilai uang itu lebih tinggi dari besok. Kenapa kok besok itu lebih rendah? Karena ada inflasi, saudara. Inflasi itu menggerus nilai uang Anda dan saya. Oke, nah rumusnya, saudara, itu adalah menghitung dengan menggunakan C itu cash ya. Nilai uangnya berapa dibagi 1 plus R pangkat N. Nah, 1 plus R pangkat N itu di dalam rumus saya itu munculnya yang bawah. Makanya saya selalu menyebut sebagai penyebut, yang atas pembilang, gitu ya. Jadi nanti kalau di dalam tabel saya, saudara ketemu tuh, ada kolom yang saya kasih nama penyebut, gitu. Kenapa kok diberi nama penyebut? Ya, supaya kita nanti gampang membaginya. Karena nanti kolom saya itu biasanya yang A0, A1 sampai AN ini sudah satu kolom sendiri, gitu ya. Sehingga nanti kolom sebelahnya tinggal penyebutnya, terus nanti kalau kolom itu dibagi penyebut, dapat deh yang namanya present value. Udah, present value ditambahkan semua, nanti dapat net present value. Oke ya? Nanti ya ini teknik ya gampang lah kita pelajari di menit-menit terakhir. Nah, terus kemudian berikutnya. Kalau NPV itu positif, lebih besar dari 0, itu berarti kriterianya investasinya bagus. Ya, jadi silakan dikategorikan layak gitu. Tapi kalau misalnya NPV-nya itu sama dengan 0, itu sebetulnya investasinya apa ya? Kita nganggapnya tuh so-so, SO-SO. Artinya SO-SO itu dia menguntungkan, tetapi dikatakan menguntungkan banget juga enggak terlalu menguntungkan banget. Tapi yang sudah pasti atau sudah jelas adalah ketika NPV-nya negatif. Waktu NPV-nya negatif, itu udah pasti kita reject proyek itu dengan mengatakan ini tidak layak, gitu ya. Nah, saudara jangan kaget kalau misalnya nih nanti saudara ngaudit tuh. Saya pernah melakukan itu. Ketemu saudara, kasus perusahaan itu jalanin proyek, ya. Perusahaannya itu perusahaan operator pelabuhan laut. Bayangin coba. Tapi proyeknya itu bangun resort. Nah kan bingung toh. Saya waktu awal udah mikir, sih nggak beres nih. Masuk pelabuhan laut toh proyeknya itu bangun resort gitu. Resort kan tempat pariwisata. Di mana titik keahlian dia sebagai operator pelabuhan laut mampu membangun dan mengoperasikan resort, nggak ada ceritanya, kan gitu kan? Begitu saya lihat, ternyata NPV-nya itu di studi kelayakannya masih negatif, kan berarti harusnya ditolak. IRR-nya juga tidak sesuai kriteria. Makanya saya bilang sama pimpinan perusahaan, Bapak ini aneh ya, udah tahu nggak layak, kenapa tetap dijalankan? Nah, di praktek itu saudara akan menemukan kasus-kasus unik, gitu ya, kasus-kasus keanehan yang ada di Indonesia. Ternyata nggak cuma Indonesia kok, di Taiwan juga ada, Cina juga ada. Kebetulan kan saya terima proyek-proyeknya dari itu ya sama Malaysia. Cuma bedanya saudara, kalau di Malaysia itu rada ketat. Taiwan pun sekarang ketat. Cina pun katanya juga sama, sekarang ketat. Begitu dia NPV-nya udah negatif dan seterusnya, udah langsung dinyatakan berarti proyek ini nggak cocok kalau perusahaan ini pegang, jangan pegang gitu. Next ya, IRR. Nah, IRR itu internal rate of return. Jadi dia return yang langsung dikandung oleh net cash flow. Jadi kalau net cash flow, bicaranya net cash flow berarti cash inflow dikurangi cash outflow.
Jadi IRR itu langsung ngitung dari net cash flow-nya. Dia adalah return yang terkandung di dalam net cash flow-nya. Itu IRR, saudara. Nah, berbicara tentang IRR ini, perhitungannya sebetulnya nyarinya itu sama, pakai rumus NPV. Tetapi IRR dicapai pada saat NPV, sebentar ya, sama dengan 0. Jadi IRR ini dicapai pada saat NPV-nya 0. Sehingga mau nggak mau, perhitungan IRR adanya di sini loh, saudara. Zaman dulu menggunakan trial and error. Nah, jangan khawatir, itu zaman dulu. Kalau sekarang, zaman ini present tense, gitu ya. Kalau itu dulu kan past tense. Nah, kalau present tense, kita pakai Excel aja nanti. Oke? Kalau IRR itu lebih besar daripada MARR, MARR itu Marginal Accounting Rate of Return. Marginal Accounting Rate of Return. Atau istilah saya discount rate, discount factor. Kalau IRR-nya lebih besar daripada discount factor, maka proyeknya sangat menguntungkan. Ya. Tapi kalau IRR itu sama dengan discount factor, saya tidak terlalu menyarankan. Tuh. Begitu IRR-nya lebih kecil daripada discount factor, berarti proyek itu sebetulnya tidak menguntungkan. Tapi kalau dia diambil, berarti itu dipaksakan. Oke. Berikutnya, ini contohnya ya, saudara ya, antara NPV sama IRR nih. Ditunjukkan di sini. Ketika NPV-nya 0, ini ya, project A sama project B. Project B yang hijau nih. Sret. Nah, posisi titik ini, ketika NPV-nya itu 0, maka di titik itulah IRR-nya ketemu. Ini kebetulan IRR-nya ada di angka yang hijau 10,6, sedangkan yang A, itu IRR-nya kan ini kan biru toh. Sret. Dia menyentuh titik 0 di 12,1. Jadi kalau saudara suruh milih nih antara proyek A sama proyek B, ya saudara milih yang mana? Kalau dilihat dari NPV, pasti pilihnya proyek yang B, karena NPV-nya paling gede, ya toh? Nah, sedangkan kalau kita lihat dari IRR-nya, pasti saudara milih yang A, karena 12,1% lebih gede daripada IRR yang 10,6%. Jadi, kan kadang-kadang kita bingung kan, mau pilih proyek A atau proyek B. Nah, di titik itu kita ngecek PI-nya, Profitability Index. Terus sama dia nanti di ranking antara proyek A sama proyek B. Siapa yang lebih menguntungkan. Nah, itu ya. Terus kemudian saudara, ini tambahan dari saya. Jadi biasanya kalau di dunia praktek itu karena mulai dari zaman dulu sampai sekarang itu perhitungan-perhitungan kayak studi kelayakan itu pasti ya hanya cuma pakai NPV, IRR dan seterusnya. Maka saya sendiri ketika saya ngambil S3 di dalam peminatan manajemen krisis itu kami menemukan pengetahuan bahwa yang namanya perhitungan NPV, IRR, payback period, discounted payback period, sama profitability index itu nggak cukup gitu. Pimpinan perusahaan tuh harus Anda feeding dengan informasi lain yang jauh lebih bermakna. Contohnya misalnya di current ratio. Ya, current ratio ini berarti current asset dibagi current liability. Jadi setelah ngitung NPV, IRR, dan kawan-kawan, saudara lengkapi ya dengan perhitungan ini. Current ratio-nya berapa, quick ratio-nya berapa, ROI-nya berapa, ROE-nya berapa. Ada tambahan 2 yang belum saya tulis di sini, yaitu DER, total debt dibagi total equity, DER, sama DAR, total debt dibagi total aset. Nah, gitu ya. Sehingga tambahan-tambahan formula itu diharapkan bisa jadi insight yang bagus gitu buat para pengambil keputusan. Nah, terus kemudian ini nama lain dari debt to equity ratio sama debt to asset ratio ya, teman-teman ya. Ini di sini kan saudara bisa lihat nih internal value of share, ada perhitungannya total equity dibagi total capital. Kemudian ini debt service coverage ratio, ini rumusnya, loan life coverage ratio, ini rumusnya. Nah, di S1 saya tidak menuntut saudara ngitung yang ini ya, ngitung ini sama ini gitu, tidak menuntut. Tetapi kadang-kadang di ujian ditanyakan. Tapi gampang kok, paling kami nanyanya ini, Dek, dihitung kelayakan proyeknya layak atau tidak. Berarti kan Anda ngitung tuh NPV, IRR, PP, DPP, PI ya.
Terus kemudian nanti tambahannya tolong dihitung current ratio, quick ratio, ROI, sama DER-nya berapa. Udah gitu toh. Yang ini jarang keluar karena ini kan tidak semua industri itu membahas ini, Saudara. Ya, tidak semua industri bahas ini gitu. Jadi biasanya industri-industri ini yang padat modal, industri padat modal itu kayak proyek konstruksi, properti itu pakai itu ya. Tapi kalau kayak perdagangan, retail tuh nggak pakai ini, perhitungannya beda. Oke. Nah, akhirnya saya harus menjelasin ini, Saudara. Biasanya saya ditanya, kenapa sih Pak, kalau kita berbicara tentang analisa investasi, kelayakan gitu ya, itu erat kaitannya sama aktivitas pendanaan. Nah, ini contohnya, Saudara. Ya. Saya baru dapat proyek nih. Proyek saya itu mengevaluasi kelayakan sebuah perusahaan beli kapal gitu. Nah, Saudara kalau beli kapal itu kan nggak murah ya. Dan 600 miliar sampai 800 miliar tuh, tergantung speknya. Sehingga selalu pertanyaan saya begini, perusahaan beli kapal buat apa? Oh, ini jenisnya kapal tanker, Pak, untuk melayani Pertamina. Nah, biasanya saya tanya, Anda sudah punya kontrak belum sama Pertamina? Nah, saudara bisa nangkep ya, kenapa saya mengungkapkan pertanyaan tersebut. Karena kalau sudah ada kontrak dengan Pertamina, maka secara otomatis kepastian cash inflow-nya ada, betul ya? Nah, sehingga saya bisa tinggal mengelola cash outflow-nya. Nah, kalau inflow-nya itu sudah ada, tinggal mengelola outflow-nya, maka secara otomatis perhitungan ini bisa saya jalankan. Saya tahu net cash flow-nya berapa, saya bisa hitung, dan seterusnya. Menarik ya? Sehingga tergantung saya di-hire oleh posisi siapa. Kalau posisinya itu biasanya kan gini, perusahaan tuh nggak selalu, saya mau beli kapal harganya 600 miliar. Itu nggak selalu dia punya uang sendiri, Saudara. Biasanya dari 600 miliar, itu dia cuma uangnya 120 miliar gitu. Sisanya, Saudara, itu dari lembaga pembiayaan. Nah, kalau Anda dan saya, Anda itu ceritanya seperti saya, disewa sama lembaga pembiayaannya gitu ya, maka kita harus betul-betul tuh menghitung untuk memastikan supaya uang yang diberikan oleh lembaga pembiayaan ini bisa bermanfaat buat perusahaan dan perusahaan bisa memakainya dalam aktivitas keperluan investasi lalu masuk ke dalam memasukkan aset itu ke dalam produksinya sehingga ada aliran cash inflow. Inflow ini yang kemudian dirubah menjadi outflow yaitu membayarkan cicilannya plus prinsipal bunga kepada lembaga pembiayaan. Dan saudara tahu, lembaga pembiayaan itu untungnya gede banget. Besar banget. Contoh ya, ini buat saya kalau nanti saudara misalnya mau beli apartemen, gitu-gitu ya, saudara misalnya ambil kredit 10 tahun gitu, pinjemnya 400 juta, Anda hitung. Pokok plus bunga Anda secara total 10 tahun itu jadinya berapa? 800 juta, 2 kali lipatnya. Nah, 2 kali lipatnya. Itulah kenapa, saudara, kalau saudara ikut keuangan pribadi saya selalu mengatakan begini, kalau bisa beli aset-aset besar itu kekuatannya dari nabung dan investasi. Kalau bisa nih, ya jangan kredit. Kecuali 0%. Kalau 0% nggak ada masalah gitu. Misalnya Anda beli mobil ya, sekarang kan yang kelas Pajero Fortuner itu semua 0%, 12 bulan sampai 24 bulan, nikmatin aja. Gitu. Kenapa? 0%. Anda dapat asetnya dulu sekarang, ya loh, Anda bisa pakai, terus bayarnya nyicil. Jadi diuntungkan. Tapi begitu mereka kasih bunga ke Anda, nah itu bunganya itu kalau dihitung-hitung, apalagi untuk beli rumah, beli apartemen ya, selama 10 tahun, itu Anda pinjam 200, mengembalikannya total 400. Pinjam 300, kembalikan total 600, dan seterusnya. Anda pinjam 800 juta, ngembaliin 1,6. Nah, dari porsi 1,6, saudara, bunganya sendiri 800, gitu. Jadi itu yang menyebabkan lembaga pembiayaan itu hidup, gitu. Dan saya tidak menyalahkan loh ya, ini kan nanti saya masukkan ke YouTube. Ini saya tidak menyalahkan, memang itu mekanisme di dalam keuangan kita, gitu, di dalam sistem keuangan kita. Nah, gitu aja ya, jangan panjang-panjang, bahaya. Klien saya bank-bank juga soalnya. Oke, lanjut ya. Sehingga saudara, kenapa kok lembaga pembiayaan melakukan hal tersebut? Karena dia kan juga terima uangnya dari investornya dia, gitu. Dan nanti kalau saudara telusuri lagi,
investor itu tidak dari uang tabungannya terus ditaruh di lembaga pembiayaan, enggak. Kadang dia juga pinjam dari tempat lain. Jadi itu kayak runutan pinjam meminjam dalam urutan tertentu itu. Kalau dulu kita SD itu belajar namanya apa? Rantai makanan. Kalau ini rantai pendanaan. Nah, kayak gitu, Saudara. Sehingga setiap agent di dalam pola alur keuangan kita itu sama-sama ngambil keuntungan masing-masing. Itulah kenapa dasarnya the very basic of this concept would be the financial feasibility. Nah, gitu ya. Ini terima kasih, tapi terima kasih di PowerPoint ya, bukan terima kasih selesai kuliahnya. Sabar, sabar. Sebentar, saya selesaikan dulu supaya tidak mengganggu tampilan. Oke, sip. Sekarang saya coba masuk ya, semoga bisa. Ya, betul. Nih. Saya nyoba masuk di Excel. Sebentar ya. Iya. Oke, sip. Nah, ini gede nih. Oke, saya besarin. Nah. Oke. Nah, oke. Ini kan masih ada waktu beberapa menit ya. Saudara, saya kasih waktu kurang lebih berapa? 2 menit ya. 2 menit untuk membaca. Nanti atau mencatat atau ngetik juga boleh. Kalau misalnya saudara mau ngikut ini saya, apa ngikut supaya apa namanya, Dek? Supaya saudara bisa mengikuti perhitungan saya nanti polanya seperti apa. Dah, silakan. Dua menit ya. Silakan dibaca, dapat gambarannya. Dah? 2 menit habis. Mari. Saudara, dalam cerita ini ada sebuah perusahaan. Ya. Perusahaan itu butuh dana investasi sekitar 150 miliar rupiah. Kemudian estimasi cash flow. Jadi yang pertama itu dia menentukan usia dari investasinya. Kebetulan usia investasinya ada 5 tahun. Nih ya, 5 tahun usia investasinya. Kemudian estimasi cash flow-nya terdiri dari cash inflow sama cash outflow. Nah, dari cash inflow dan cash outflow itu nanti sebentar. Ini tadinya kosong nih. Ini tadinya nggak ada. Jadi biasanya informasi yang kita dapat cuman ini saya tambahin umur ekonomis investasi. Nah, gini ya, 5 tahun. Itulah kenapa, saudara, dari sini kan ada tahun ke 0, 1, 2, 3, 4, 5. Betul ya? Terus kemudian, informasi berikutnya yang penting, tadi kan sudah dapat tuh informasi yang 150 miliar ini. Itu berarti investasinya, ya, informasi tentang dana investasi. Informasi yang kedua, umur ekonomis yang 5 tahun. Informasi yang ketiga itu prediksi proyeksi cash inflow sama cash outflow. Itu informasi yang ketiga. Jadi, saudara belum dapat melakukan kajian kelayakan kalau saudara nggak dapat dua data ini, inflow sama outflow. Gitu. Kelihatannya di dalam Excel saya itu perhitungannya sederhana nih, cash inflow-nya segini, outflow-nya segini, gitu ya. Tapi proses di balik itu sangat kompleks, saudara. Karena kan perusahaan biasanya ngitungin ininya, untuk inflow, untuk dapat inflow itu dia ngambil dari mana aja. Terus untuk outflow itu nggak sekedar biaya produksi, saudara. Itu semua biaya yang kaitannya sama investasi ini dihitung sama mereka. Sampai mungkin misalnya ada X% yang dikembalikan dari 150 miliar. Nah, itu dihitung semua dari sini. Oke, sip ya? Lanjut. Informasi berikutnya diskon rate. Diskon rate ini yang dipakai 8%. Nah, di latihan ini diskon rate-nya masih given. Saya kasih. Nah, nanti ada waktu di mana saudara harus mencari sendiri.
diskon rate-nya berapa. Oh, itu materi sendiri, saudara. Ya. Kemudian berikutnya target payback period-nya di tahun kelima. Berlaku juga untuk discounted payback period. Oke ya. Bagaimana cara mengerjakannya? Yuk, mari. Yang pertama, saudara tulis kebutuhan investasi. Ini supaya tampilan kita cantik ya. Saya tulis di sini tuaga. Oke. Ya. 150M. Betul? Lanjut. Terus kemudian yang kedua, umur ekonomi sudah dimasukkan kan di dalam tahun ini, jadi nggak usah ditulis lagi. Yang penting diskon rate. Yo, saudara masih ingat ya, diskon rate itu apa? Diskon rate adalah faktor yang membuat kita bisa menghitung, apa namanya? Menghitung present value dari proyek. Masih ingat yang tadi rumus 1 plus I atau 1 plus R pangkat N. R-nya itu diskon rate. Ya. Nah, diskon rate ini sebetulnya tidak serta-merta given gitu toh, enggak. Diskon rate itu biasanya diambil dari komposisi pendanaan. Sini saya tulis di sampingnya ya. Diambil dari komposisi pendanaan investasi. Nanti kalau saya masuk materi capital structure, saya akan jelaskan ini detail. Gitu ya. Oke, kalau sudah tinggal ngopi ya. Ini saya copy ya. Lalu saya masukkan ke sini. Iya, selesai. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya ke saudara. Walaupun nanti yang jawab ya saya sendiri, gitu kan. Terus, ini kebutuhan investasi 150M kita masukkan mana? Masuknya di sini ya, saudara ya. Ini masukkan. Nah, kenapa? Karena uang investasi itu kan saudara keluar gitu. Sehingga setelah kita dapat, nih supaya cantik lah, kita senterkan. Nah, ini berarti saudara menghitung langkah berikutnya yaitu menentukan net cash flow. Nah, ini ya, menentukan net cash flow, rumusnya cash inflow dikurangi cash outflow. Cash inflow dikurangi cash outflow. Nah, oke, saya berhenti dulu. Jadi ini konsep di mana kita menghitung NPV, IRR, dan seterusnya itu dari net cash flow. Ya. Nah, kalau saudara nanti tengok beberapa buku, ini saya pakai gambaran buku di manajemen keuangan yang umum ya. Yang umum saya pakai, tapi jangan kaget tuh beberapa buku nulisnya juga kadang-kadang lucu juga. Mereka cuma mau melihat dari inflow-nya. Nah, itu yang saya nggak suka gitu ya. Percuma kan kalau kita cuma lihat dari inflow-nya, karena yang memberatkan perusahaan kan sebetulnya outflow-nya. Jadi nanti tolong dipelajari ya. Kalau nanti ada crash gini nggak usah takut, tinggal dipanjangin aja keluar dia. Gitu ya. Nah, lalu saudara copy ya. Rumusnya kan sama tuh, jadi tinggal copy aja. Ini dapat nih. Clear? Nah, dari sini saudara kita mulai coba menghitung net present value-nya. Jadi saudara kolom ini yang saya tadi sebut penyebut. Nah, ini ya, penyebut. Penyebut itu rumusnya pakai kurung dulu. 1 ditambah R pangkat N. R-nya adalah discount rate. Nih, ya. Pangkat N-nya tahun. Gini, saudara. Oke. Jadi 1 ditambah discount rate, ya. Pangkatnya tahun. Nah, kalau sudah, ini saudara enter. Supaya kita bisa tinggal copy aja, maka posisi B17 tuh harus dikunci. Nah, gini. B17 tuh posisinya harus dikunci dia. Dikunci itu artinya kan seperti yang saudara ketahui ya, kalau pakai Excel, saudara pindah selnya pun dia nggak gerak. Nah, enak ya. Nah, nanti setelah dikunci, enter, kemudian saudara copy sampai ke bawah. Nah, ini itu sebetulnya dari sini sampai sini, istilahnya adalah multiplier. Jadi pembagi untuk penentuan nilai waktu dari uangnya, gitu. Nah, terus di sini kita bisa ngitung PV.
PV nama lainnya adalah present value. Ya, present value-nya dihitung, saudara. Rumus present value sederhana. Net cash flow dibagi penyebut. Nah, gini. Itulah kenapa saya pakai kolom penyebut. Biasanya kalau di di YouTube gitu ya, yang ngajarin kelayakan tuh mereka nggak pernah pakai penyebut tuh. Mereka masukin rumus sendiri gitu. Walaupun di Excel ada ya rumus PV-nya ya, tapi saya pribadi mengajarkan pada saudara step-stepnya supaya rumusnya itu saudara bisa hafal gitu ya. Kalau apa-apa kita dibantu ya repot nanti. Karena kan ke depan tuh ada di mana di S2 biasanya saudara belajarnya bukan pakai Excel, tapi pakai SAS, SAS. Nah, kalau udah pakai SAS tuh saudara ngetik bahasa programnya itu. Ya. Nah, oke. Jadi kalau sudah tinggal di copy karena rumusnya sama. Oh, dapat? Nah, kemudian dari angka ini kita bisa menghitung NPV. Iya, ini. Ngitung NPV itu cuma di sum aja, saudara. Nah, Anda sum aja dari atas sampai ke bawah, itu NPV. Itu, saudara. Ya, hitung semua. Jadi penjumlahan dari PV selama umur proyek, selama umur investasi, itu kita sebut sebagai net present value. Gitu. Jadi yang tadi rumus susah itu, yang kita pelajari rumusnya susah, ada pembilang, ada penyebut. Nah, pada hakikatnya kan kalau di Excel ini sudah saya tunjukkan, pembilangnya yang net cash flow ini pembilang. Ya, penyebutnya yang ini. Gitu. Dapatlah NPV. Loh, dapat. Berarti dengan demikian NPV-nya positif ya. Oke. Jadi supaya saya kasih notes ya, saudara ya. Insert. Jadi nanti saudara bacanya gampang gitu. New comment. Sorry. Nah, ini ya. Ntar saya naikkan ke atas. Sini. Posisi pembilang dalam rumus NPV. Nah, ini ya, supaya saudara tahu, tinggal nanti arahkan ke sini kan keluar dia. Oke ya, clear ya? Nih, NPV udah dapat. Nah, tadi masih ingat ya, setelah NPV kita ngitung IRR. Oke. IRR enaknya ngitung di sini aja ya. IRR, gini. Nah, berbeda dengan NPV, saudara. Kalau IRR, kan tadi saya ngomong tuh, kalau NPV itu nyari nilai NPV-nya. Kalau IRR itu nyari nilai R-nya atau I-nya. Pada tingkat berapa persen NPV-nya sama dengan 0. Nah, cara yang paling mudah itu biasanya memang trial and error. Sampai akhirnya betul-betul dia 0. Gitu ya. Tapi kan saya nggak mungkin ngajakin saudara trial and error, kecuali saudara mau ujian 6 jam. Gitu. Nah, saudara pakai rumus Excel ya. Sama dengan IRR dalam kurung. Nah, kalau udah ketemu, saudara, blok saja. Yang diblok adalah net cash flow-nya, bukan present value. Nah, ini yang saya minta saudara nanti berkali-kali rewind ya. Bahwa di NPV sama IRR itu perbedaannya kalau NPV menghitung nilai waktu dari uang. Makanya rumusnya pakai PV. Rumusnya pakai present value. Tapi kalau IRR, internal rate of return, dia mengabaikan nilai waktu dari uang. Makanya perhitungannya hanya menggunakan net cash flow. Wah, asik toh? Ini tinggal di enter, jeder. Nah, dapat tuh IRR 51%. Saya belum menentukan kelayakannya ya. Ini kita baru latihan-latihan ngitung aja. Berikutnya, selesai NPV, IRR ada PP ya, payback period. PP, payback period. Supaya cantik, taruh tengah. Payback period tadi apa? Jangka waktu pengembalian modal. Yang membedakan antara payback period sama discounted payback period itu adalah yang payback period sama sekali tidak menggunakan nilai waktu dari uang. Oke? Nah, sekarang karena dia tidak menggunakan nilai waktu dari uang, caranya sebetulnya cuma diakumulasi, saudara. Jadi, net cash flow-nya saudara tulis dulu. Nih,
Gimana cara ngitung akumulasi? Ini, ya toh, ditambah yang ini. Ya toh? Akumulasi kan gitu kan, miring gini kan, tek, 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 tek. Sehingga nanti dia jalan dari atas sampai ke bawah. Gitu. Saudara perhatikan. Masih negatif. Sorry. Baik. Nah, sekarang kita lihat. Dia positif. Dia positifnya di tahun keberapa? Wih, ini kan. Berarti payback period ada pada tahun nih positif 3. Kita tulis di sini. PP year 3. Ya. Oke, clear ya? Itu tadi payback period. Payback period ngambilnya dari akumulasi net cash flow saja, bukan dari akumulasi present value. Bener loh ya? Bukan. Oke, clear. Terakhir, belum terakhir, sorry, DPP. Nah, kalau di DPP itu namanya discounted payback period. Prosesnya sebenarnya sama. Dia melakukan perhitungan akumulasi juga, tapi dia nggak pakai akumulasi dari net cash flow. Dia menggunakan akumulasinya dari present value. Oke, yo. Jadi ngitungnya dari sini deh. Oke, masukkan dulu present value-nya. Set, oke. Kalau sudah set, maka kita baru hitung akumulasinya. Ini ditambah yang present value. Saya dilihat dulu, mau difoto ya silakan. Tapi kalau saya sih nggak menyarankan untuk difoto, benernya supaya masuk ke YouTube saya nanti ya. Kalau masuk ke YouTube saya, mbok ya lihat channel-channel yang lain, itu kan macam-macam tuh materinya ya, nanti di like gitu loh. Oke, clear ya. Next, tinggal di enter. Nah, sama pola pikirnya kayak tadi, copy, turun sampai bawah, jedier. Nah, ini dapat nih, sama year berapa nih positifnya? Year 3. Berarti discounted payback period ada pada year 3. Dah, kalau sudah, nah ini pemahamannya. Saudara masih nanya sama saya gini nih, kalau kelas offline, Pak, kan ada payback period, ada discounted payback period. Pertanyaannya, haruskah kami menghitung kedua-duanya? Atau boleh cuma payback period aja atau discounted payback period aja, ya. Nah, jujur saya mau mengatakan yang ideal memang dua-dua dihitung. Karena kadang-kadang nanti ada perbedaannya. Jadi kalau discount rate yang kita pakai kan kalau tadi 8% ya. Kalau kita pakai itu di atas 15%, itu kemungkinan besar antara jarak payback period dengan discounted payback period itu ada selisihnya. Jadi saya sering tuh menganalisa PP-nya di tahun ketiga misalnya, ternyata discounted payback period-nya itu di tahun keempat. Nah itu bisa. Tapi yang saya pastikan kepada Anda adalah bahwa DPP itu sama dengan atau jauh lebih besar sedikit daripada PP. Jangan dibalik ya, jangan dibalik. Jadi kalau misalnya PP-nya tahun ketiga, DPP-nya tahun keempat, betul. Tapi kalau misalnya PP-nya tahun ketiga, DPP-nya tahun kedua, itu mustahil. Impossible gitu ya. Oke, clear ya? Nah, in case saudara punya dananya 150 miliar dan kebetulan dihadapkan pada beberapa proyek gitu. Maka kita pengen tahu profitability index dari proyek yang ini berapa. Maka caranya begini, saudara. Caranya ngitung PI, profitability index ya. Sama dengan ini saya pakai begini dulu, sum dalam kurung yang di sum adalah yang positif di PV. Nih, kurung tutup. Nanti pembaginya adalah yang 150 juta. Ya, ini dia. Oke, saya berhenti dulu di sini. Jadi konsep berpikir profitability index itu adalah menjumlahkan proporsional penjumlahan antara semua present value yang positif-positif tadi, Anda bagi dengan jumlah dana yang diinvestasikan. Nah, itu pola pikirnya di situ. Ya. Jadi profitability index itu ngitungnya begini. Nah, tadi kan saya selalu bilang NPV temennya siapa? Ayo, DPP sama PI ya. Karena tiga-tiganya itu memperhitungkan time value of money. Tapi kalau misalnya payback period, temennya dia siapa? I,
IRR, Internal Rate of Return. Karena keduanya tidak memperhitungkan nilai waktu dari uang. Oke? Nah, kalau sudah, coba nih, di-enter. Oke? Ada angka nilainya 3, coba saya naikin berapa sih? Nah, 291. Oke, clear ya? Dari perhitungan ini, saudara dapat NPV-nya positif senilai 285, bla bla bla. Oke, IRR-nya 51%. Payback period-nya tahun ketiga, discounted payback period tahun ketiga, PI-nya 2,91. Saya mau menentukan kelayakannya. Dia itu layak atau enggak, gitu ya. Caranya apa, saudara? Tentukan kriterianya di sini. Mau disusun di mana? Misalnya nih, saya copy ya. Ini ya. Saya copy. Ini coba saya copy di sini ya. Sorry. Saya mau copy value aja. Paste value. Mana? Paste value. Yes. Oke, sebentar. Yang ini, ya. Kemudian yang ini persentase. Kemudian yang ini year 3. Terus kemudian yang ini persentase. Atau kecil aja ya, gini ya. Sorry. Ya, gini. Oke. Nah, ini hasil proyek ya. Ini kita ngomongnya gini, hasil analisa proyek. Oke. Saya besarin dikit. Nah, kemudian di sini masukkan kriterianya. Kriteria kelayakan. Oke. NPV kriterianya harus positif. Tulis sini ya. IRR kriterianya harus lebih besar dari discount rate. DR, discount rate. Lebih besar dari discount rate. Kok gede? Oke, lebih besar dari discount rate. Payback period di dalam soal kan udah ngomong nih. Payback period 5%. Ya. 5 tahun. Berarti year 5. Ininya juga sama. Year 5. Nah, kalau profitability index itu tanpa kita menentukan proyek itu minimumnya berapa, sudah ada rumus bakunya, Dek. Jadi rumus bakunya untuk profitability index itu lebih besar dari 1,00 gini ceritanya. Nah, baru kemudian di sini kita tulis hasil kelayakan. Ya, supaya rapi di tengah. Nah, hasil kelayakannya NP positif berarti layak, ya. IRR lebih besar dari DR. DR-nya berapa? Diskon rate-nya 8%. IRR kita 51%. Loh, keren toh? Berarti layak. Payback period, jangka waktu pengembalian modal, ditargetkan sama perusahaan 5 tahun, tapi dalam perhitungan kita cuma 3 tahun. Artinya proyek ini bisa mengembalikan modal kita jauh lebih cepat daripada yang berhasil diestimasi sama proyek sebelumnya. Itu berarti layak. Discounted payback period-nya gimana? Ya, discounted payback period-nya kriteria 5 tahun, tapi dalam perhitungan kita kan 3 tahun. Berarti layak. Semua layak ya. Ya, ini tadi saya set layak semua gitu. Nah, kemudian profitability index-nya nih. Proyek ini itu kalau kita bicara profitability index kan harus lebih besar dari 1 gitu ya. Nah, ini hasil analisa proyek kita 2,91 berarti layak. Loh, oke, sip saudara sekalian. Nah, dengan demikian saudara hasil kelayakan mengatakan proyek ini layak gitu. Oke? Nah, saudara pasti ada pertanyaan. Pertanyaannya gini, Pak, itu kalau kita mau menentukan kelayakan proyek itu apakah harus 5-5-nya layak gitu ya. Nah, saya kasih bold nih yang harus layak itu di mana? NPV IRR ini. Ini wajib layak. Baru proyek bisa dijalankan. Tapi kalau misalnya salah satu di antara mereka nggak layak, jangan dijalankan. Apalagi kalau misalnya NPV-nya positif tapi kecil, IRR-nya nggak layak. Nah, jangan dijalankan.
Kalau saudara jalankan, kemungkinan besar saudara rugi. Nah, ya. Ini bagus nih pemahaman ini supaya nanti kalau ada orang yang nonton channel saya nanti bisa ingat gitu. Oh iya ya, kalau NPV-nya negatif apalagi NPV positif tapi kecil itu biasanya menghasilkan IRR yang kecil, saudara. Nah kalau IRR-nya kecil biasanya perbandingan kita ada pada risk free surat utang negara. Jadi kalau misalnya risk free dari surat utang negara kita tuh kalau sekarang berapa ya? 4,5 kalau nggak salah, 4,5%. Nah, IRR-nya itu katakan 0,5%, ya ngapain kita investasi di proyek itu? Lebih baik uangnya saudara gunakan untuk investasi di surat utang negara, return-nya 4,5%, gitu kan logikanya. Kan kalau kita investasi di surat utang negara yang notabene 4,5% saya bilang tadi, saudara kan nggak menghadapi risiko kayak saya. Karena kan modelnya kayak deposito aja, saudara. Nggak ada risikonya dan ditanggung sama pemerintah. Sedangkan kalau saudara berinvestasi di proyek seperti ini, sudah barang tentu saudara ngadepin risiko. Apa risikonya? Salah satunya gagal proyek. Kalau proyeknya investasi itu gagal, maka dia tidak akan bisa mengembalikan dana Anda yang 150 miliar tadi. Dengan demikian, saudara menderita kerugian. Nah, ada toh? Ini perhitungannya udah matang banget. Sehingga dengan demikian, yang ingin saya ungkapkan pada Anda adalah 3 ini tadi ya. 3 kriteria ini harus selalu dalam kondisi layak untuk mengatakan bahwa oke Pak, ini proyek analisanya layak sehingga dapat dijalankan. Tapi kalau 3 ini sudah nggak layak, jangan dijalankan. Oke, saudara. Nah, ini adalah latihan yang paling sederhana dari analisa kelayakan dan investasi. Jadi, mohon setelah saudara mengikuti channel saya yang ini, nanti jangan lupa ya, ikut di channel yang struktur modal. Kenapa? Karena struktur modal itu nanti belajar ngitung ininya. Nah, diskon rate-nya. Kalau sekarang diskon rate-nya saya kasih tahu 8% gitu. Nanti besar kemungkinan di struktur modal Anda akan saya tuntun untuk melihat ini loh cara menentukan diskon rate. Sehingga penentuan diskon rate itu ada dasarnya. Hati-hati. Kenapa saya katakan demikian? Saya ngajar juga teman-teman di S2 yang notabene mereka itu pimpinan sejumlah perusahaan, saudara. Waktu saya bercerita diskon rate itu ada sejarah perhitungan dan seterusnya, mereka malah mengatakan, loh Pak, diskon itu bukan 10% ya? Terus saya bilang, Bapak Ibu dapat 10% dari mana? Ya enak aja 10%, ya nggak boleh, saya bilang. Itu harus ada perhitungannya yang namanya marginal accounting rate of return. Oh, kurang apa coba? Atau istilah lainnya adalah weighted average cost of capital. Itu berarti kan komponen biaya modal rata-rata tertimbang dari proporsi pendanaan yang Bapak Ibu gunakan ketika kita menentukan dana investasi 150M ini berasal dari mana gitu, saudara. Jadi besar kemungkinan kalau saudara jurusan akuntansi, magang di level korporat gitu ya, maka saudara akan menemukan hal seperti kisah saya tadi. Oke. Ya, silakan. Sebelum saya tutup, ada waktu 2 menit untuk tanya jawab. Silakan mungkin di antara saudara ada yang ingin bertanya, silakan langsung unmute sendiri. Dah. Jadi itu tadi adalah sekelumit ya, sekelumit. Nah, biasanya kalau di kuliah offline saya kasih latihan banyak supaya saudara mahir. Nah, ini karena kuliah kita online, maka harapannya saudara latihan sendiri ya. Saudara bisa datang ke channel YouTube saya, minggu depan baru ada kuis. Artinya minggu depan itu saudara saya kasih kuis yang saudara bukan bawa pulang, saudara di rumah sekarang gitu. Saudara kerjakan, berarti ngumpulinya baru 2 minggu lagi gitu. Ya, oke. Alvin nanya, Pak, channel YouTube-nya apa namanya? Kok nggak ketemu? Ah, serius, Aries Chongsan. Saya selalu mengirimkan ini. Saya selalu mengirimkan link YouTube saya ke Mbak Dewi. Jadi nanti saudara bisa masuk dari situ. Namanya Aries Chongsan. Ya, Chongsan nama Cina saya. Nama Cina saya Chongsan, marga saya Lin. Jadi kalau dipanjangkan Lin Chongsan. Lin itu marga saya, Chong itu tengah, San itu gunung. Aduh.
Jadi saya gunung yang kecil juga enggak, gunung besar juga enggak, tengah-tengah. Kalau saudara ke Taiwan, Chongshan ini ada nama jalan, oh kaya banget saya di sana, punya jalan, punya bandara, semua Chongshan. Oke, ya. Baik saudara, demikian perkuliahan saya. Ada yang mau nanya? Ini Lydia mau nanya, silakan Lid. Enggak, Pak. Oh, kepencet toh, Lid. Oh, tak pikir mau nanya. Wah, kirain mau nanya. Oke, kalau enggak, maka saya akhiri perkuliahan kita di siang hari ini ya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Sehat selalu ya. Yuk. Siap, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Pak.